Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayeng Lulus Sutomo dengan NIM 205520294, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang materi logika informatika guna memenuhi tugas dari Bapak Rukin. Baik, tidak usah panjang lebar, langsung saja kita ke materinya. Logika informatika. Logika disebut juga the calculus of computer science karena logika memegang peranan yang sangat penting di bidang ilmu komputer. Peranan kalkulus atau matematika sama pentingnya untuk ilmu-ilmu bidang sains, misalnya ilmu fisika, ilmu elektronika, ilmu kimia, dan sebagainya. Oleh karena itu, biasanya pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen setuju bahwa logika memainkan peranan penting dalam berbagai bidang keilmuan, bahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Filsafat dan matematika adalah bidang pengetahuan rasional yang ada sejak dahulu, jauh sebelum matematika berkembang seperti sekarang ini, dan peranannya menyentuh hampir seluruh bidang ilmu pengetahuan modern. Ilmuwan dan filosof Yunani telah mengembangkan dasar pemikiran ilmu geometri dan logika. Makna logika berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti kata, ucapan, atau alasan. Logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Logika mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penalaran kesimpulan yang absah. Ilmu ini pertama kali dikembangkan sekitar 300 sebelum Masehi oleh Aristoteles dan dikenal sebagai logika tradisional atau logika klasik. 2000 tahun kemudian dikembangkan logika modern oleh George Boole dan De Morgans yang disebut dengan logika simbolik karena menggunakan simbol-simbol logika secara intensif. Pada logika Fujii, nilai kebenaran bukan bersifat krips atau tegas, 0 dan 1 saja, tetapi berada di antaranya atau multivariabel. Digunakan untuk merumuskan pengetahuan dan pengalaman manusia yang mengakomodasi ketidakpastian ke dalam bentuk metafisis tanpa harus mengetahui model matematikanya. Pada aplikasinya dalam bidang komputer, logika Fujii diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan sistem komputer yang dapat mempresentasikan cara berpikir manusia. Aliran logika. Ada beberapa macam aliran logika. Yang pertama yaitu logika tradisional. Pelopornya adalah Aristoteles itu sendiri dari tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Terdiri dari analitika dan dialektika. Masing-masing ini mempunyai makna tersendiri. Untuk ilmu analitika yaitu cara penalaran yang didasarkan pada pernyataan yang benar, sedangkan dialektika yaitu cara penalaran yang didasarkan pada dugaan. Lalu ada logika metafisis dipelopori oleh F. Hegel 1770
sampai 1831 Masehi. Menurut Hegel, logika dianggap sebagai metafisika, di mana susunannya pikiran dianggap sebagai kenyataan. Berikutnya, logika epistemologi diperkenalkan oleh F.H. Bradley 1846 sampai 1924 dan Bernhard Bosanquet 1848 sampai 1923 Masehi. Prinsip dari logika epistemologi ini adalah untuk mencapai pengetahuan yang memadai, pikiran yang logis, dan perasaan halus digabungkan. Selain itu, untuk mencapai kebenaran, logika harus dihubungkan dengan seluruh pengetahuan yang lainnya. Pernyataan proposisi. Kata merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti, sedangkan kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Pernyataan atau kalimat deklaratif atau proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya, yaitu hanya salah satunya saja. Untuk contohnya, yang pertama yang pertama yaitu Yogyakarta adalah kota pelajar. Pernyataan ini adalah benar. Seperti yang kita tahu bahwa Yogyakarta adalah dikenal sebagai kota pelajar. Yang berikutnya, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Pernyataan ini benar juga, dikarenakan hasil dari 2 ditambah 2 sama dengan 4. Semua manusia adalah fana. Pernyataan ini dinyatakan benar. Dan untuk 4 adalah bilangan prima. Di sini merupakan pernyataan yang salah. Mengapa salah? Karena 4 bukan bagian dari bilangan prima. Dan untuk berikutnya, 5 kali 12 sama dengan 90. Ini pernyataan yang salah. Seperti yang kita tahu, hasil dari 5 dikali 12 sama dengan 60. Penghubung kalimat dan tabel kebenaran. Satu atau lebih proposisi dapat dikombinasikan untuk menghasilkan proposisi baru lewat penggunaan operator logika. Proposisi baru yang dihasilkan dari kombinasi tersebut disebut dengan proposisi majemuk atau compound composition. Sedangkan proposisi yang bukan merupakan hasil dari kombinasi proposisi lain disebut proposisi atomik. Di sini ada beberapa macam, yaitu negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Gerbang logika dasar. Gerbang adalah suatu rangkaian elektronik yang menghasilkan sinyal output yang dihasilkan operasi boleh sederhana sebagai sinyal inputnya, sebagai pembangun utama semua rangkaian digital. Fungsi-fungsi logika diimplementasikan dengan cara menginterkoneksikan gate-gate. Gate atau gerbang dasar pada logika dasar antara lain AND, OR, NOT, and OR, XOR, dan XNOR. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.